Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih. Semua kita yang duduk di kapela ini dan juga yang ada di luar pasti pernah menghadiri perayaan-perayaan pesta-pesta. Benarkah tidak? Benar. Kita pasti pernah diundang untuk datang menghadiri perayaan pesta. Dan bahkan kita sendiri juga pernah mengundangi orang untuk datang menghadiri perayaan pesta kita. Pernahkah tidak? Benar. Ya. Hari ini Yesus berbicara, memberikan satu cerita dalam perumpamaan. Dia mengatakan begini, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Kerajaan surga dilukiskan sebagai sebuah tempat pesta, tempat perjamuan di mana menghimpuni semua mereka yang diundang untuk hadir ambil bagian dalam peristiwa itu sendiri. Dan lebih lanjut diceritakan bahwa banyak orang yang diundang. Orang datang atau tidak? Tidak. Oh, bapak-bapak kalau diundang ke pesta senang atau tidak? Senang. Bahkan ada yang tidak diundang lebih senang lagi. Kita punya di sini biasanya yang tidak diundang itu dia lebih dulu ke tenda. Benar atau tidak? Ya, harap yang duduk di dalam ini tidak diundang tetapi datang. Sudah datang tidak diundang lalu makan duluan. Setelah makan duluan lalu buat kacau. Dan justru orang-orang yang tidak diundang itu dalam pesta justru mereka yang buat kacau. Dan tadi kita dengar bersama bahwa mereka-mereka yang diundang oleh raja tadi lalu tidak datang, tidak memenuhi undangan, tidak menanggapi undangan, lalu membunuh lagi hamba-hamba yang diutus oleh raja itu. Bayangkan, sudah tidak datang, lalu bunuh lagi hamba-hamba yang diutus oleh raja. Bapak, mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan selalu mengajak dan mengundang kita umatnya. Setiap hari Dia undang kita datang hadir ambil bagian dalam perjamuannya. Dan lebih khusus lagi bahwa setiap hari Minggu Tuhan mengundang kita untuk datang hadir pada pesta perjamuan Ekaristi Kudus. Sebuah perjamuan di mana kita semua dipimpin oleh Allah yang hadir dalam diri putranya sebagai seorang imam agung. Dia mengajak mengundang kita. Lalu bagaimana kita menanggapi undangan Tuhan itu sendiri? Pasti ada banyak alasan. Ada yang datang, ada yang tidak datang. Yang tidak datang pasti memberi banyak alasan. Dan bahkan alasan itu juga ada yang dibuat-buat, ada yang dicari-cari alasan. Hari Minggu Tuhan undang, mari kita datang berkumpul bersama. Kita rayakan Ekaristi, perjamuan kudus bersama. Ada yang bilang, hai, saya sibuk. Saya punya usaha, saya lebih baik pentingkan saya punya usaha. Urus kebun saya, urus hewan sapi saya. Kita mengabaikan undangan Tuhan. Kita lebih mementingkan nilai diri kita atau hal-hal duniawi ketimbang hal-hal surgawi. Padahal menginginkan agar semua kita ini disatu padukan dan dibawa diarahkan kepada keselamatan itu sendiri. Tetapi kita sendiri menolak tawaran keselamatan dari Allah itu sendiri. Kita cenderung mengikuti kemauan kita, kita cenderung mengikuti keinginan dan kehendak kita sendiri daripada keinginan dan kehendak dari Allah yang
kehendaki agar semua kita ini tanpa kecuali harus selamat. Bapak, Mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang berkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita melihat lebih jauh perjalanan hidup iman kita. Bagaimana sikap, tingkah laku, tanggapan kita terhadap tawaran undangan Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Sekarang kita berada pada bulan Oktober, adalah bulan khusus di mana kita membangun doa devosi kita kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria. Lalu, apakah undangan tawaran untuk kita berdoa bersama Bunda Maria di bulan ini sungguh-sungguh kita jalani atau tidak? Kita bertanya, kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita lebih sibuk dengan tugas pekerjaan kita, lalu mengabaikan tawaran undangan dari Tuhan itu sendiri? Hari ini Tuhan mengajak kita dengan melihat ke dalam diri kita hal-hal yang merintangi, yang menghalangi kita untuk menanggapi undangan itu sendiri. Kita singkirkan jauh-jauh. Kita berjuang untuk menyingkirkannya itu dan mengenakan satu semangat hidup baru, bahwa dalam pemahaman hidup iman kita dengan terbuka dan dengan rendah hati menanggap tawaran keselamatan Allah, hadir ambil bagian dalam perjamuan surgawi. Ingat, semua kita ini sedang dalam perjalanan menuju kepada satu tujuan terakhir, yakni kematian. Dan pada saat kematian itu kita diundang Allah, kita hadir dalam perjamuan itu. Tetapi kalau kita selama hidup kita di dunia ini, kita sudah menolak tawaran keselamatan dari Allah itu sendiri, kita tahu bahwa tujuan terakhir kita arahnya kemana. Dan ini tergantung dari kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Raja dia mengundang semua orang hadir, orang-orang yang diperhatikan, tetapi sesungguhnya tidak menanggapi. Dan pada akhirnya Allah menaruh undangan itu kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, diundang dan mereka mengambil bagian. Sesungguhnya mereka inilah yang sungguh-sungguh memiliki kepedulian, keterbukaan hati untuk menanggapi rencana keselamatan Allah itu sendiri. Karena mereka sendiri menginginkan keselamatan itu terjadi atas hidup diri mereka. Mari kita belajar dari orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak diperhatikan, tetapi mereka punya kepedulian, tanggapan terhadap tawaran undangan dari Tuhan itu sendiri. Karena ingat, dalam perjamuan surgawi semua kita mengalami kebahagiaan, ketenangan, dan sukacita. Pesta itu harus mendatangkan kegembiraan, sukacita. Bukan pesta mendatangkan kemabukan lalu kacau balau. Kita pun di sini bagaimana pesta? Pesta di sini sukacita, senang, bahagia, damai, atau bagaimana? Halo Mama, pesta di sini bagaimana? Di kota kalau di sini pestanya senang, sukacita, bahagia, tenang, damai, atau bagaimana? Bahagia dan kacau. Menurut Mama di sini, pesta di sini itu bahagia, tetapi kacau. Dan itu berarti tidak bahagia, bahagia tapi kacau. Berarti tidak bahagia. Yang lebih banyak itu apa? Kacau. Kenapa orang kacau? Mabuk. Kenapa orang mabuk? Bapak-bapak yang biasa tidak minum itu saya dulu. Kenapa? Kenapa? Kesukaan atau memang Kesukaan. ya. Minum sopi atau minum air? Sopi. Minum sopi terlalu tanpa ukuran. Minum banyak-banyak setelah itu mabuk, buat kacau, patah pusing orang. Yang bertanggung jawab adalah tuan pesta. Tuan pesta yang mau merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, tetapi sesungguhnya menciptakan malapetaka. Dan ini satu permenungan yang baik untuk kita umat di sini.
Jadi yang tidak baik selama ini yang kita lakukan sesungguhnya menyadarkan kita bahwa apapun bentuk perjamuan, apapun bentuk pesta yang kita selenggarakan harus menciptakan sukacita, harus membawa ketenangan, harus membawa kedamaian. Semua kita harus bahagia. Mari kita perbaharui hidup iman kita. Semoga sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh membawa pembaharuan atas hidup iman kita dan membawa kita untuk hidup lebih beriman. Dan semoga hati hidup kita juga senantiasa selalu terbuka pada rencana dan kehendak Tuhan. Karena apapun tawaran rencana dan kehendak Tuhan sesungguhnya selalu mengarahkan kita kepada satu tujuan, yakni keselamatan Gusti. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.